Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dzalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita dapat dipertemukan kembali di bulan penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nabi pemimpin umat yang sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang taat, tidak pandang rakyat atau pejabat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa merupakan momen penuh berkah bagi umat muslim. Pada bulan suci ini, Allah menganjurkan sejumlah amal ibadah dan menjanjikan limpahan pahala untuk hamba-hambanya yang taat. Semakin banyak ibadah yang dilakukan, semakin melimpah pahala yang akan kita peroleh. Sebaliknya, hamba yang malas beramal akan tertinggal banyak keutamaan. Salah satu anjuran pada bulan Ramadan adalah melakukan makan sahur. Yang akan saya sampaikan kali ini yaitu keutamaan makan sahur. Seperti diketahui bahwa salah satu roh ajaran Islam adalah nilai rahmat atau kasih sayang bagi para pemeluknya. Dalam setiap detail syariat yang diajarkan oleh Islam, pasti tidak lepas dari nilai luhur tersebut. Di antara hikmah dari puasa Ramadan adalah anjuran makan sahur. Kalau berbicara hebat-hebatan, pasti kita akan menilai bahwa orang yang tidak melakukan sahur dan kuat berpuasa sampai maghriblah yang seharusnya lebih mendapat apresiasi, karena telah berhasil melewati sehari penuh menahan lapar dan dahaga tanpa bekal makan sahur.
Namun Islam tidak demikian. Justru mereka yang sahurlah yang lebih layak, lebih diacungi jempol. Artinya lebih hebat orang yang berpuasa dengan sahur daripada yang tidak sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuril barakah." Bersahurlah, karena sahur memiliki keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencermati hadis di atas, orang yang sahur akan mendapat keberkahan yang tidak diperoleh bagi orang yang tidak sahur. Pertanyaannya, keberkahan yang seperti apa yang dimaksud hadis di atas? Dalam kitab Isya'ul Ahlal Al-Iman bil Wadha'if Sahuri Ramadan halaman 55 sampai 66, Syekh Hasan Al-Masyai menjelaskan secara logis dan sistematis hikmah di balik kesunahan sahur tersebut. Inilah yang dimaksud dengan memperoleh keberkahan sebagai hadis di atas. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan sahur sebagai sunnahnya. Umat Islam pun mengikutinya. Andai saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sahur, umatnya pun akan demikian, karena menganggap tidak sahur sebagai sunnahnya. Tapi Nabi mengerti bahwa sahur merupakan bentuk kasih sayang terhadap umatnya, sehingga melakukannya dan dijadikannya anjuran bagi orang yang hendak berpuasa. Dengan sahur, maka seorang hamba akan lebih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas pada siang hari. Jangan sampai bulan Ramadan yang banyak dianjurkan ibadah justru disia-siakan begitu saja, karena seharian tubuh lemas sebab tidak sahur di malam harinya. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu mengapa sahur kemudian lebih dianjurkan untuk diakhirkan? Tidak di tengah malam saja. Tengah malam adalah saat kebanyakan orang dalam keadaan tidur pulas. Jika waktu sahur, utama sahur dilakukan saat itu, khawatir sedikit orang yang bisa memperolehnya karena rasa kantuk yang begitu berat. Alasan lain mengapa sahur lebih utama diakhirkan adalah karena dengan begitu orang selesai sahur akan menunggu waktu subuh tiba. Saat waktu subuh itulah yang digunakan untuk beribadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, ataupun zikir. Dengan kata lain, pengakhiran sahur adalah upaya agar kita bisa beribadah di waktu sepertiga malam, waktu paling istimewa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih untuk meraih malam Lailatul Qadar. Alasan lain mengapa orang yang sahur akan memperoleh keberkahan, karena makan sahur
tidak ada hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam aturannya setiap apa yang kita makan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang sahur tidak. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, salah satu laisa alaihim hisabun fima ta'imu insyaallahu ta'ala idza kana halala as-sha'imu wal mutasakhiru wal murabitu fi sabilillah, yang artinya ada 3 makanan yang insya Allah tidak akan dihisab jika makanan tersebut halal, yaitu makanan yang berbuka puasa, makanan orang sahur, dan makanan orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Melalui anjuran sahur saat berpuasa, kita jadi tahu betapa setiap detailnya ajaran Islam memiliki nilai luhur yang menunjukkan agama ini selalu menanamkan rahmat dan kasih sayang terhadap pemeluknya. Lebih dari itu, sekecil apapun ajaran Islam pasti memiliki tujuan agung di balik sekilasnya. Sahur adalah urusan perut semata, namun di balik ada banyak hikmah dan tujuan agung yang bisa kita rasakan. Begitu agung aturan yang terkandung dalam ajaran Islam, tidak ada yang sia-sia. Semua syarat makna dan hikmah. Tinggal bagaimana umat Islam merekuh aneka keberkahan dari ibadah yang telah ditentukan. Apalagi pahala beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah keutamaan dan keberkahan makan sahur bagi orang-orang yang berpuasa, yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Karenanya, mari jadikan momen sahur bukan sebatas menyantap hidangan untuk kesiapan berpuasa di siang hari, tetapi juga merupakan peluang untuk meraih limpahan keberkahan dan pahala di bulan mulia ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hada astaghfirullahaladzim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.